Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk pembahasan akuntansi pengantar melanjutkan materi sebelumnya. Yang mana materi sebelumnya yaitu membahas mengenai neraca saldo ya, neraca saldo. Jadi materi sebelumnya membahas mengenai buku besar sampai pada neraca saldo. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal penyesuaian. Nah, sekarang fungsi dari jurnal penyesuaian itu sendiri untuk apa gitu ya. Nah, fungsi dari jurnal penyesuaian ini adalah digunakan untuk menyesuaikan bila mana pada waktu terjadinya transaksi itu melibatkan adanya transaksi periode sebelumnya atau periode yang akan datang. Sehingga ketika menjumpai transaksi yang mana melibatkan periode sebelumnya dan periode yang akan datang, maka perlu dilakukan penyesuaian sehingga laporan keuangan yang kita sajikan itu sesuai dengan periode pelaporan. Sehingga di sini jurnal penyesuaian itu fungsinya adalah untuk menyesuaikan kondisi yang sesungguhnya pada pelaporan perusahaan, laporan keuangan perusahaan. Ini jurnal penyesuaian. Apa saja gitu ya transaksi yang berkaitan dengan jurnal penyesuaian? Yang pertama adalah perlengkapan. Kemudian yang kedua di sini adalah penyusutan aset tetap. Yang ketiga beban dibayar di muka. Yang keempat adalah pendapatan diterima di muka. Kemudian yang kelima ini adalah beban yang masih harus dibayar. Kemudian yang keenam, ini pendapatan yang masih harus diterima. Sedangkan yang terakhir adalah piutang tak tertagih. Nah, untuk piutang tak tertagih ini nanti itu di akuntansi pengantar 2 akan dibahas lebih lanjut. Bagaimana perlakuan atas piutang tak tertagih. Tapi di sini saya kenalkan terlebih dahulu. Ya. Nah, sekarang perlakuan untuk penyesuaian akun perlengkapan. Perlengkapan ini adalah bahan habis pakai, ya. Jadi masa waktunya kurang dari 1 tahun. Ini perlengkapan. Nah, kemudian perlengkapan yang bagaimana yang butuh penyesuaian, gitu ya. Nah, ini sekarang saya contohkan. Pada tanggal 3 Mei 2019, Merah Laundry membeli perlengkapan sebesar 1 juta secara tunai. Pada waktu ya membeli perlengkapan secara tunai di tanggal 3 Mei, maka jurnalnya adalah debitnya perlengkapan, kreditnya kas sebesar 1 juta. Nah, sekarang kita cek ya kondisi barang pada waktu tanggal 3 membeli perlengkapan. Di akhir periode pelaporan atau penyajian laporan keuangan ya di akhir periode itu berarti tanggal berapa? Kalau bulan Mei ya berarti tanggal 31 Mei gitu ya. Nah, kalau bulan Juni ya berarti tanggal 30 Juni. Nah, kita lihat di akhir bulan Mei itu perlengkapannya habis semua atau masih tersisa atau belum kepakai. Nah, ini maka harus dicek terlebih dahulu. Apabila di akhir periode ya tanggal 31 Mei 2019 ternyata perlengkapan yang dibeli tanggal 3 Mei senilai 1 juta ini belum terpakai sama sekali, masih utuh 1 juta, maka tidak perlu dibuat jurnal penyesuaian. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya ya ternyata habis semua, bahwa perlengkapan yang dibeli tanggal 3 Mei ini tidak tersisa. Kalau tidak tersisa ya berarti di sini dilakukan pencatatan jurnal penyesuaian. Bagaimana lagi kalau misalnya sudah dipakai sebagian, sama, tetap dilakukan jurnal penyesuaian. Tapi kalau sekali lagi tidak dipakai sama sekali, maka tidak perlu adanya jurnal penyesuaian. Itu kalau tidak dipakai sama sekali. Nah, sekarang di akhir periode karena ini perusahaan Merah Laundry gitu ya, banyak klien gitu ya, banyak pelanggan yang
menaruh cuciannya di laundry tersebut, gitu ya. Nah, maka mau tidak mau berarti perlengkapan yang sudah dibeli pada tanggal 3 Mei itu digunakan untuk operasional. Sehingga di tanggal 3 Mei masih tersisa, di sini disampaikan, perlengkapan yang tersisa sebesar 100.000. Nah, maka jurnal penyesuaiannya berarti berapa perlengkapan yang terpakai. Yang terpakai berapa? Kalau masih ada sisa 100.000, berarti yang terpakai adalah 900.000. Nah, ini yang terpakai. Sehingga yang perlu saudara catat ke dalam jurnal penyesuaian itu mohon diingat yang terpakai, bukan yang tersisa. Maka jurnalnya tanggal 31 Mei, debitnya beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan sebesar 900.000. Sehingga di dalam laporan keuangan, maka ya perlengkapan ya di dalam laporan keuangan untuk neraca atau laporan posisi keuangannya, perlengkapan yang disajikan itu menjadi 1 juta debit, kemudian perlengkapan kredit 900.000. Sehingga yang disajikan di dalam laporan keuangan perlengkapan besarnya adalah 100.000. Jadi itu untuk penyesuaian perlengkapan. Sekarang kita masuk ke penyesuaian untuk penyusutan aset tetap. Ya, aset tetap itu contohnya apa? Aset tetap berarti di sini adalah yang memiliki masa manfaat atau umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Nah, ini untuk metode penghitungan penyusunan aset tetap atau metode depresiasi dari aset tetap itu akan dibahas nanti di akuntansi pengantar 2. Nah, sekarang kita sedikit singgung gitu ya. Jadi di akuntansi pengantar 1 ini hanya menyinggung sedikit, maka saudara tidak diajarkan berkaitan dengan metodenya. Sekarang contoh transaksinya pada tanggal 5 Mei 2019 peralatan usaha sebesar 7.500.000. Merah Laundry menetapkan penyusutan peralatan sebesar 10% per tahun. Nah, maka di sini si Merah Laundry gitu ya, untuk menghitung penyusutannya per tahun sebesar 10%. Maka pada waktu tanggal 5 Mei ya, 5 Mei 2019 ketika melakukan pembelian berarti debitnya adalah peralatan, kreditnya kas sebesar 7.500.000. Nah, sekarang untuk penyusutannya. Penyusutan itu apa? Berarti penurunan nilai atas peralatan tersebut. Kalau untuk 1 bulan berarti berapa? Kalau untuk 1 bulan, maka saudara harus hitung penyusutan peralatan sebesar 10% per tahun. 10 per 100 dikali 7.500.000. Nah, sehingga per tahunnya itu 750.000. Nah, sekarang kalau per bulan berarti dibagi 12. Maka di sini ya, jurnal penyesuaiannya, debitnya beban penyusutan peralatan, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Sebesar berapa? 62.500. Oke ya. Sebesar 62.500. Mohon maaf ada kesalahan ya. Nah, ini hingga sebesar 62.500. Di sini juga sama 62.500. Oke, saya ulangi. Untuk penyusutan aset tetap, di sini tanggal 5 Mei, pada waktu melakukan pembelian, maka debitnya peralatan, kreditnya kas, sebesar 7.500.000. Nah, sekarang pada akhir bulan Mei, periode 31 Mei 2019, maka perusahaan harus menghitung
ya penurunan nilai atas pemakaian peralatan tersebut. Jadi peralatan tersebut mengalami penyusutan berapa nilainya dalam 1 bulan. Maka 10% dikali 7.500.000 dibagi 12 karena untuk 1 bulan saja. Sehingga ketemunya adalah 62.500.000. Berikutnya saya lanjutkan untuk penyusutan yang ketiga, yaitu beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka, di sini berarti perusahaan melakukan pembayaran atas beban di awal. Ya, tapi itu untuk periode-periode yang akan datang, tapi dia sudah melakukan pembayaran di awal. Ya. Nah, di sini contohnya transaksinya pada tanggal 2 Mei 2019, Merah Laundry membayar sewa sebesar 1.200.000 selama 1 tahun. Nah, ini selama 1 tahun. Maka pada waktu dia melakukan pembayaran, berarti perusahaan mengeluarkan kas, maka kasnya dikredit, debitnya, nah biasanya untuk membayar sewa, berarti beban sewa gitu ya. Tapi karena di sini ada keterangan selama 1 tahun, maka akunnya namanya sewa dibayar di muka sebesar 1.200.000. Nah, sekarang di tanggal 31 Mei berarti kan dari tanggal 2 Mei sampai tanggal 31 Mei berarti di sini sudah ada pemakaian selama 1 bulan. Nah, di tanggal 31 Mei berarti beban sewa, ya, pemakaian atas sewa tersebut itu nominalnya berapa? Kalau 1.200.000 ini untuk 1 tahun, berarti kalau untuk 1 bulan itu berapa? Maka 1.200.000 ini dibagi 12. Sehingga ketemu 100.000. Sehingga beban sewa yang sesungguhnya atau beban sewa pada periode bulan Mei, ya 1 bulan saja, maka sebesar 100.000. Sehingga debitnya beban sewa, kreditnya sewa dibayar di muka sebesar 100.000. Maka yang akan ditampilkan di dalam laporan keuangan penyajian untuk akun sewa dibayar di muka itu jadinya adalah 1.100.000. Semakin dari bulan ke bulan, maka sewa dibayar di muka akan habis sampai bulan ke-12. Itu untuk beban dibayar di muka. Berikutnya pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka di sini berarti perusahaan menerima pendapatan untuk periode itu dan periode-periode yang akan datang. Nah, maka di sini saya contohkan langsung tanggal 1 Mei 2019, CV Mekar menerima pendapatan sewa atas pembayaran sewa selama 1 tahun sebesar 2.400.000. Biasanya langsung melakukan pencatatan debitnya kas, kreditnya pendapatan. Tapi karena di sini ada 1 tahun, berarti akunnya adalah pendapatan diterima di muka. Sehingga debitnya kas, kreditnya pendapatan diterima di muka sebesar 2.400.000. Nah, sekarang untuk jurnal penyesuaiannya bagaimana? Maka untuk jurnal penyesuaian, untuk pelaporannya di akhir periode bulan Mei, tanggal 31 Mei harus dilakukan penyesuaian terlebih dahulu. Karena sudah dipakai mulai dari tanggal 2 sampai tanggal 31, berarti di sini sudah dipakai selama 1 bulan. Maka jurnalnya, debitnya pendapatan diterima di muka, kreditnya pendapatan sewa. Pendapatan sewa untuk 1 bulan itu berapa harusnya? Maka dihitung dulu 2.400.000 dibagi, karena untuk 1 tahun dibagi 12, sehingga per bulannya mendapatkan ya pendapatan sewa 200.000. Nih. Nah, penyajiannya untuk pendapatan diterima di muka ya pada laporan posisi keuangan jadinya hanya
2.200.000 karena sudah ya diterima pada bulan Mei 200.000. Itu untuk pendapatan diterima di muka. Berikutnya beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar di sini berarti perusahaan masih memiliki beban yang menjadi tanggungan. Maka akunnya itu ya utang gitu ya. Nah, maka di sini contohnya saya langsung masuk ke transaksi. Perusahaan menetapkan pembayaran gaji pada tanggal 1 Mei 2019 kepada 5 karyawannya sebesar 10 juta selama bulan Mei ya. Salah satu karyawan belum menerima gaji sebesar 2 juta. Jadi ada satu karyawan yang belum menerima gaji. Padahal perusahaan harus mengeluarkan gaji kepada karyawan 10 juta. Tapi ada yang belum menerima gaji sebesar 2 juta. Maka yang belum mendapatkan gaji, perusahaannya mengakui sebagai utang gaji. Sehingga jurnalnya debitnya beban gaji, kreditnya utang gaji sebesar 2 juta. Baru ketika karyawannya menghadap, gajinya diterima, maka debitnya utang gaji, kreditnya kas. Ya. Berikutnya, akun pendapatan yang masih harus diterima. Ini kembalikannya ya. Kalau tadi beban yang masih harus dibayar, sekarang pendapatan yang masih harus diterima. Maka untuk pendapatan yang masih harus diterima ini sama saja dengan piutang. Ya. Ini contohnya transaksinya pada tanggal 12 Mei, perusahaan ya persewaan mobil Nissan menyewakan mobil selama 1 minggu senilai 3.500.000. Akan tetapi hingga tanggal 31 Mei perusahaan belum menerima pelunasan. Nah, berarti di sini perusahaan belum menerima uang ya atas sewa mobil tanggal 12 Mei. Maka perusahaan mengakuinya sebagai piutang. Sehingga jurnalnya debitnya piutang sewa, kreditnya pendapatan sewa sebesar 3.500.000. Akun berikutnya ini adalah piutang tidak tertagih atau piutang tak tertagih. Yaitu piutang yang tidak dapat ditagih oleh perusahaan. Ini sebenarnya nanti akan dipelajari lebih detail itu di akuntansi pengantar 2 yang akan saudara tempuh pada semester 2. Ini contohnya, Merah Laundry menetapkan 5% sebagai piutang tak tertagih atas piutang usaha sebesar 1.500.000. Ya, berarti di sini ketika ada piutang tak tertagih, di akhir periode ya atas penetapan piutang tak tertagih sebanyak piutang usaha, kalau di sini contohnya adalah 1.500.000, dicadangkan yang tak tertagih itu 5%, maka 5% dari 1.500.000. Nah, sehingga ketemu 75.000. Maka jurnalnya debitnya beban kerugian piutang, kreditnya cadangan kerugian piutang sebesar 75.000. Ini perlakuan atas piutang tak tertagih. Ini nanti akan dipelajari lebih detail di semester 2 ya. Ini dikenalkan dulu saja. Nah, itulah akun-akun yang butuh penyesuaian, yang mau tidak mau di akhir periode harus menjadi catatan oleh akuntan. Ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon nanti bisa didiskusikan ya di forum diskusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.